Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Demikian, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang telah ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat
7 tadi dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah takut? Sebagai manusia, pasti kita pernah mengalami yang namanya ketakutan, apapun penyebabnya. Namun perlu kita ingat bahwa ketakutan yang kita alami atau yang menguasai diri kita bukan berasal dari Allah. Demikian ayat yang ke-7 tadi kita baca. Sebaliknya, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih dan penguasaan diri. Hal-hal tersebut diberikan oleh Allah tentu agar kita tidak hidup dikuasai oleh ketakutan, melainkan justru menjadikan kita mengalahkan ketakutan yang berasal dari manusia kita yang lemah ini. Oleh karena itu, mari kita terus hidup dekat dan mengandalkan kepada Tuhan, sehingga kekuatan, kasih, dan penguasaan diri dari Allah lah yang kita alami. Artinya, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh memerlukan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh hidup terus dimenangkan dari ketakutan-ketakutan yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami kadang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang kami tahu sesuai firman-Mu itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerahilah kami dengan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri, sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi kami boleh menang karena kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Apapun situasi kondisi yang kami alami, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.